Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini berjudul Avengement, menceritakan tentang seorang pria yang mempunyai hasrat untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membuatnya menjadi seorang pembunuh. Suatu hari, pria ini membutuhkan uang untuk menjalankan bisnisnya. Alhasil, ia meminjam uang kepada kakaknya. Namun kakaknya justru meminta adiknya untuk menjalankan sebuah tugas apabila ia membutuhkan uang tersebut. Alhasil, pria ini langsung menjalankan tugasnya, yaitu merampok. Namun, ia tertangkap dan harus mendekam di penjara, yang membuatnya menjadi seorang pembunuh ketika dirinya harus menghadapi banyak sekali ancaman pembunuhan di sana. Lantas, apakah misi balas dendamnya berhasil ia laksanakan? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Kane Burgess. Ia merupakan seorang napi kelas kakap yang telah cukup lama berada di penjara. Suatu hari, Kane diberi kelonggaran untuk menjenguk ibunya yang kebetulan sedang sakit. Namun ketika Kane tiba di rumah sakit, pihak mereka mengumumkan bahwa ibunya telah tewas. Akhirnya, Kane diperkenankan untuk menjenguk ibunya untuk terakhir kalinya. Ia menatap wajah ibunya yang telah pucat. Ketika sesi jenguk telah selesai, petugas penjara hendak membawanya kembali ke sel. Namun tanpa mereka sadari, Kane justru melawan dan berhasil kabur hingga akhirnya ia bebas begitu saja. Setelah berhasil kabur, Kane langsung pergi ke sebuah bar. Awalnya ia dilarang untuk masuk karena Kane tak bisa menunjukkan keanggotaannya. Namun Kane justru melawan dengan menghajar kedua penjaga tersebut sehingga ia bisa masuk leluasa dan langsung duduk di hadapan bar. Kane pun memesan minum dan mendengarkan cerita dari orang-orang yang sedang berkumpul. Ketika salah satu dari mereka sedang menceritakan bagaimana ia berusaha menyelamatkan rekannya yang dihajar habis-habisan oleh seorang pria misterius, Kane tertawa yang membuat sekumpulan pemuda tersebut marah. Kane lalu membalikkan badan dan meminta orang yang menceritakan cerita tersebut untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu terheran karena dirinya sama sekali tak mengenal Kane. Kemudian, scene memperlihatkan bagaimana pria yang bernama Tun itu sedang bersama rekannya yang bernama Rook. Di suatu malam, Tun sedang berbincang bersama Rook. Namun Rook melihat seorang pria misterius di tengah kegelapan yang membuatnya penasaran. Akhirnya Rook menghampiri pria tersebut dan tiba-tiba saja Tun melihat pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Rook harus tewas oleh pria misterius tersebut. Dan pria yang membunuh Rook adalah pria yang tertawa atas ceritanya, alias Kane lah yang membunuh Rook. Mendengar cerita tersebut, Tun meminta semua rekan-rekannya untuk tak mempercayai cerita yang Kane katakan. Namun Kane tetap saja tertawa. Lalu salah satu dari mereka bertanya siapa diri Kane. Kane menjawab jika ia sedang mencari seseorang bernama Lincoln. Kembali ke topik, di mana karena Tun tak mempercayai perkataan Kane, akhirnya Kane memperlihatkan bukti yang semakin memperjelas bahwa ia telah membunuh Rook. Kane mengambil sebuah kresek lalu meminta Tun untuk membukanya. Ketika Tun membuka kresek tersebut, ternyata kresek itu berisi potongan tangan dari Rook. Melihat tangan tersebut membuat rekan-rekannya marah. Namun Kane dengan cekatan mengeluarkan senjata untuk meminta semua orang agar kembali duduk. Tak lama kemudian, bos mereka yang bernama Hyde keluar dari kantornya. Kane yang melihat Hyde keluar langsung meminta Hyde bergabung bersama rekan-rekannya. Melihat kehadiran Kane kembali membuat Hyde bertanya-tanya apa yang Kane inginkan. Kane menjawab jika ia ingin menemui kakaknya yang bernama Lincoln. Hyde juga bertanya mengapa wajah Kane semakin memburuk. Kane lalu menceritakan bagaimana ia mendapat luka di seluruh mukanya. Pada suatu hari, Hyde yang merupakan seorang pegulat menghampiri kakaknya yang saat itu sedang bermain kartu untuk menjelaskan jika ia memiliki bisnis yang cukup cemerlang. Namun, bisnis tersebut membutuhkan dana yang cukup banyak, sehingga ia meminta kakaknya untuk memberikan sedikit uang agar ia bisa membuka bisnis tersebut. Tetapi Lincoln justru menolaknya. Ia menjelaskan peraturan bisnisnya di mana ia takkan pernah mau meminjamkan uangnya kepada keluarganya sendiri. Mengetahui kakaknya menolak, Kane pun lantas berdiri untuk segera pergi. Karena merasa iba terhadap adiknya sendiri, akhirnya Lincoln akan mengabulkan permintaan Kane. Tetapi dengan isyarat, ia harus melakukan sesuatu untuknya. Kane diminta untuk bertemu dengan Hyde di sebuah kantor.
Di sana Hyde akan menjelaskan apa yang akan Kane lakukan. Akhirnya pada keesokan harinya, Kane menghampiri Hyde. Di sana Hyde memperlihatkan sebuah kresek milik seorang wanita bernama Mabel. Kresek tersebut akan diambil oleh Mabel pada sore hari. Dan tugas Kane adalah mencuri kresek tersebut lalu membawanya kembali ke sini. Bukanlah suatu pekerjaan yang sulit baginya. Setelah Kane mengerti, ia pun lantas pergi dari kantor Hyde. Kemudian sore harinya ia mulai menjalankan pekerjaannya. Namun tak disangka-sangka, ternyata Kane tertangkap dan harus mendekam di sebuah penjara yang sangat bengis, di mana di sana Kane perlahan berubah menjadi seorang pembunuh. Pada hari pertamanya, Kane bahkan bertarung dengan seorang pria berbadan besar karena masalah sepele. Akhirnya Kane yang tersulut emosi melayani pertarungan tersebut. Tetapi karena pria berbadan besar itu memiliki banyak sekali rekan, Kane tak cukup kuat untuk melawan mereka semua. Sehingga Kane berhasil ditusuk dan ia berhasil dikeroyok. Sebelum menjaga penjara datang, rahang Kane terlebih dahulu dirusakkan oleh salah satu dari mereka, yang membuat wajah dari Kane perlahan berubah. Setelah kejadian itu, Kane semakin mempersiapkan dirinya untuk melawan siapapun orang yang hendak menyerangnya. Hampir selama 24 jam setiap minggu, setidaknya 2-3 orang sering berusaha untuk membunuhnya. Hingga pada puncaknya, Kane mulai menyadari bahwa semua penyerangan itu amat janggal. Ketika Kane telah berhasil bertengkar, ia menginterogasi salah satu orang yang menyerangnya untuk bertanya mengapa orang-orang sangat ingin membunuhnya. Pria itu meminta maaf karena ini bukanlah persoalan pribadi, melainkan suruhan dari seorang yang akan memberikan uang sebanyak 20.000 pound sterling untuk kepala Kane. Kane lantas bertanya siapa orang yang membuat sayembara tersebut. Pria itu menjawab, Lincoln, alias kakak dari Kane sendiri. Mengetahui kakaknya ingin membunuh adiknya sendiri, Kane semakin memperkuat dirinya. Ia terus berlatih dan terus bertarung mempertahankan nyawanya meskipun ia harus mendapat hukuman tambahan untuk setiap perilakunya. Suatu hari ibu dari Kane datang untuk menjenguk setelah 3 tahun lamanya. Ibu Kane baru berkata jujur pada anaknya sendiri bahwa ia mengalami kanker. Ibunya meminta maaf karena mungkin ia tak bisa sering menjenguk Kane di penjara demi fokus terhadap penyembuhan penyakitnya. Kane pun memaklumi hal itu karena ia percaya Lincoln akan menjaga ibunya. Namun semua itu tak sesuai dengan ekspektasi yang Kane miliki. Lincoln justru melantarkan ibunya hingga tewas. Bahkan Lincoln tak ada saat ibunya sedang dalam masa berjuang hingga masa kritis semasa hidupnya. Hal itulah yang membuat Kane menjadi seorang psikopat yang sangat ingin membalaskan dendamnya pada Lincoln. Selama 7 tahun lamanya, Kane mendekap di penjara. Ia tak pernah melewatkan suatu hari pun tanpa bertarung yang membuat semakin kuat dan kuat untuk berusaha mencari keberadaan kakaknya. Hingga akhirnya, suatu hari ia memiliki kesempatan untuk kabur setelah berhasil menghajar beberapa penjaga yang mengawalnya ketika ia menjenguk ibunya untuk terakhir kali. Mendengar cerita dari Kane membuat Hyde benar-benar tak menyangka jika ia bisa melakukan hal seperti itu. Lalu tiba-tiba Tun meminta izin untuk pergi ke toilet karena ia ingin kencing. Tetapi Kane menolaknya. Ia menyuruh Tun bersama rekannya untuk kencing di sebuah botol tanpa harus meninggalkan bar tersebut. Karena terpaksa, akhirnya mereka berdua kencing di sebuah botol yang membuat Kane tertawa karena berhasil mengerjai mereka berdua. Ketika mereka sedang kencing, 2 penjaga yang telah Kane hajar tiba-tiba mendatanginya kembali. Kane pun terpaksa menghajar dan menembak kaki salah satu dari mereka, yang membuat semua orang kembali terdiam. Hyde murka. Ia kembali bertanya apa yang ingin Kane lakukan. Kane lalu meminta Hyde untuk menghampirinya dan menundukkan kedua kakinya. Kemudian tak lama setelah kejadian tersebut, kakak dari Kane yaitu Lincoln datang menghampirinya bersama beberapa anak buahnya. Lincoln bertanya apa yang telah terjadi. Melihat orang yang telah berhasil membuatnya menjadi seorang pembunuh membuat Kane senang. Ia langsung meminta kepada Lincoln beserta semua anak buahnya untuk menyimpan ponsel dan semua barang berharga di atas meja bar. Kane juga menyuruh Lincoln untuk menurunkan celananya agar ia bisa yakin bahwa tak ada satupun dari mereka yang membawa senjata. Setelah semuanya aman, Kane pun menyuruh Lincoln untuk berbicara.
Melihat kejadian yang sangat buruk terjadi di barnya membuat Lincoln benar-benar tak habis pikir dengan apa yang telah Kane lakukan. Terlebih ia baru saja membunuh seorang penjaga setelah ia menembak kakinya. Kane memang menyadari jika ia adalah seorang pembunuh. Hal itu karena disebabkan oleh Lincoln. Dirinya pernah ditusuk sebanyak 6 kali. Ia pernah dihajar habis-habisan oleh sekelompok orang yang membuatnya semakin kuat. Semua itu karena Lincoln. Bahkan ketika ibunya tewas, seharusnya ia masih bisa melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Namun, polisi yang mengantarnya ke rumah sakit justru lebih memilih untuk meminum vanilla latte terlebih dahulu. Dan polisi tersebut adalah polisi korup yang telah bekerja sama dengan Kane. Kemudian, Kane menjelaskan bagaimana dirinya membalaskan dendam kepada Evan. Setelah sehari dirinya keluar dari penjara, Kane mengikuti kemanapun Evan pergi. Hingga akhirnya Evan berhasil masuk ke dalam perangkapnya ketika mereka berdua saling berhadapan di sebuah tempat gelap. Melihat kehadiran Kane membuat Evan cukup terkejut karena Kane cukup berani untuk kabur dari penjara. Namun sepertinya Evan telah mengetahui maksud dan tujuan dari Kane menghampirinya. Akhirnya, Evan pun membuka jaketnya dan mulai menyerang Kane terlebih dahulu. Pertarungan kembali terjadi. Jika pada awal Kane ditangkap, ia dihajar habis-habisan oleh Evan. Kali ini justru Evan lah yang dihajar habis-habisan oleh Kane, yang telah berubah menjadi seorang pembunuh. Hingga akhirnya Kane membunuh Evan. Ia rupanya memiliki rasa balas dendam untuk menghancurkan hidup dari Lincoln, perlahan demi perlahan. Setelah berhasil menghancurkan jaringan bisnisnya, Kane mulai menghancurkan kehidupan Lincoln dengan cara menghampiri akuntannya. Suatu hari, Kane telah menargetkan akuntan dari Lincoln. Ia masuk ke dalam rumahnya dan langsung menyapanya. Melihat kehadiran Kane, akuntan Lincoln cukup terkejut. Dirinya pun berusaha untuk tetap tenang sembari mengeluarkan senjata untuk menyerang Kane. Namun apa daya, Kane terlalu cekatan sehingga ia lebih memilih untuk pasrah. Kemudian Kane memintanya untuk memperlihatkan pembukuan yang Lincoln miliki. Terlihat cukup jelas Lincoln memiliki uang yang cukup banyak di berbagai mata uang di dunia. 2,2 juta pound sterling berhasil Lincoln raup dari hasil bisnisnya. Karena ingin menghancurkan kehidupan Lincoln, Kane pun menyuruh akuntannya untuk memecah semua uang milik Lincoln dan membagikannya ke 147 orang yang memiliki hutang padanya. Kane hanya menyisakan 15.000 pound sterling saja yang dimiliki Lincoln di dalam rekeningnya. Mendengar cerita tersebut benar-benar membuat Lincoln muak. Ia langsung menyuruh Benz, bartender di bar untuk menyerang Kane terlebih dahulu melalui jalur belakang. Akhirnya tanpa Kane sadari, ia tiba-tiba dihajar oleh sebuah botol yang membuat anak buah Lincoln berani untuk beraksi. Setelah serangan pertama, Benz memberi mereka semua perlengkapan senjata untuk menghajar Kane. Kane yang tak takut untuk dikeroyok justru meminta mereka semua untuk berhadapan dengannya. Pertarungan antara satu melawan puluhan orang pun terjadi. Kane sama sekali tak kewalahan meskipun ia tak menggunakan senjata setelah peluru miliknya habis. Satu persatu pria berusaha untuk ia hajar dan dibuat tak sadarkan diri olehnya. Namun meskipun begitu, Kane tetap saja berhasil dihajar setelah salah satu tangan kanan Lincoln mengetahui titik lemahnya. Mereka pun berusaha kembali mengeroyok Kane. Kane yang semakin kuat malah meminta mereka semua untuk mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk menghajar dirinya seorang. Kane ditusuk, dibanting dan dihantam, namun ia sama sekali belum tumbang. Yang terjadi justru Kane berhasil menumbangkan beberapa anak buah mereka. Bahkan ketika Tun memutuskan untuk kabur dan kembali dengan membawa senjata, Kane tak gentar. Ia mendekati Tun, menghajarnya lalu mengambil alih senjata tersebut untuk ia tembakan kepada para anak buah Lincoln. Setelah pelurunya habis, Kane langsung kembali menghajarnya dan menghantamkan kepalanya ke sebuah toples hingga ia tak sadarkan diri. Kemudian Kane kembali bertarung. Ia berusaha mempertahankan nyawanya sendiri di hadapan puluhan orang berbahaya. Yang sangat ingin membunuhnya. Setelah cukup lama bertarung dan banyak luka yang Kane dapatkan, akhirnya ia berhasil menyelesaikan pertarungan dengan mematahkan lengan lawannya yang terakhir. Kemudian ia menghampiri Lincoln dan kini mereka berdua bisa menyelesaikan masalah mereka di sini. Ketika melihat wajah dari Kane yang penuh dengan luka, Lincoln merasa ia bisa memenangkan pertarungan ini. Lantas Lincoln langsung mengeluarkan senjata miliknya. Tetapi ketika ia hendak menembakkan senjata tersebut ke arah Kane, Kane justru tertawa.
Ia menganggap kakaknya bodoh karena tak memperhatikan peluru dari senjata tersebut telah habis ia gunakan untuk membantai anak buahnya. Tak berhenti sampai di situ, Lincoln memiliki senjata keduanya yaitu sebuah pisau. Ia pun berusaha menyerang Ken yang telah setengah mati kewalahan. Namun meskipun kewalahan, Ken masih memiliki hasrat untuk membalaskan dendamnya kepada kakaknya. Hingga akhirnya Ken berhasil membalikkan keadaan dengan menusukkan pisau milik kakaknya sendiri. Perlahan Lincoln tertusuk, mengeluarkan darah dan tak sadarkan diri hingga akhirnya ia tewas. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, Ken menyuruh Benz untuk menyudahi semua ini dan memintanya untuk membersihkan bar. Kemudian Ken keluar dengan terpincang-pincang dan amat sangat senang karena pada akhirnya ia bisa membantu banyak orang, terutama Mabel, wanita yang tewas akibat dirinya sendiri. Ratusan orang yang memiliki hutang pada Lincoln telah berhasil ia lunasi. Masing-masing dari mereka diberi uang sebanyak 15.000 pound sterling. Meskipun sedikit, tapi Ken berpikir uang tersebut akan sangat berguna untuk banyak orang. Terlihat dari seorang pria yang hendak mengambil uangnya untuk terakhir kalinya. Tetapi ketika ia memeriksa sisa saldonya, uang 15.000 pound sterling justru terlihat di rekeningnya. Tak hanya Ken yang senang, para kepolisian pun sangat senang dengan apa yang telah Ken lakukan. Karena mereka telah cukup lama berusaha mengincar Lincoln dan bisnisnya. Tamat.